Itu tadi adalah nutilan perkataan Mulyanto, pemimpin FDR PKI, Cabang Blora, dalam buku Ayat-Ayat yang Disembelih, karya Anap Afifi dan Thawaf Suharon. Tulisan dalam buku tersebut berdasarkan keterangan dari para saksi dan pelaku sejarah. Dalam buku tersebut diceritakan bagaimana kejamnya PKI di berbagai tempat di Indonesia. Namun, pada kesempatan ini, kami akan membagikan peristiwa berdarah di wilayah Blora, Jawa Tengah. Di kota ini, kiai, santri, bupati, camat, polisi dan masyarakat yang menentang PKI, dihabisi dengan cara yang sungguh tidak manusiawi. Peristiwa ini erat kaitannya dengan peristiwa pemberontakan PKI Madiun, 1948. Seperti yang telah kami sampaikan pada edisi sebelumnya, pada tanggal 18 September 1948, FDR PKI memproklamirkan berdirinya negara Soviet Indonesia. Peristiwa itu menjadi angin sejuk bagi kader-kader PKI. Salah satunya adalah Mulyanto, pemimpin FDR PKI Cabang Blora. Ia sangat bernafsu untuk menjadi Bupati Blora. Dan ia yakin, tidak lama lagi, mimpinya itu akan terwujud. Keyakinan itu tidak lepas dari keberhasilan Musso mendapatkan pasokan senjata dari Stalin di Rusia. Selain itu, Musso juga berhasil mempengaruhi tentara untuk berhaluan komunis dan menjadi kekuatan PKI. Sebagai putra petani kecil, dari Dusun Pohrendeng, Taman Rejo, Tunjungan, Blora, Mulyanto akan membawa kehidupan rakyat menjadi lebih baik, saat nanti dirinya menjadi Bupati Blora. Namun sebelum itu, ia merasa perlu menguatkan pengaruh komunisme di masyarakat. Partai Komunis Indonesia harus lebih dipercaya daripada PNI dan Masyumi. Sebagai pimpinan FDR PKI Cabang Blora, Mulyanto segera mengumpulkan pemuda komunis dan mantan PKI yang pernah memberontak di tahun 1926. Dalam kesempatan itu, Mulyanto memerintahkan mereka untuk membuat sumur. 100 meter dari gapura masuk Dusun Pohrendeng, dan sekitar 50 meter dari jalan raya, sumur telah dipersiapkan. Keberadaan sumur di dekat jalan raya dan gapura masuk, diharapkan menjadi demonstrasi untuk menakuti penduduk yang anti-PKI. Selanjutnya, ia membuat suasana Blora jadi mencekam. Orang-orangnya menyebarkan desas-desus, bahwa sumur-sumur warga di desa itu telah diracuni. Mulyanto dan kelompoknya juga menebarkan ancaman, sehingga warga menjadi ketakutan. Mimpinya untuk segera memegang kekuasaan, mendorongnya untuk melakukan penculikan-penculikan. 5 tokoh dari unsur PNI dan Masyumi Blora diculiknya. Abu Umar, Emer Iskandar atau Bupati Blora saat itu, Dr. Susanto, Gunandar, dan Utoro yang merupakan camat Margorojo diculik. Mereka dianggap memiliki pengaruh besar di masyarakat untuk menolak komunisme. Mereka berlima pun dibawa ke Dusun Pohrendeng dengan menggunakan mobil. Selama 5 hari, mereka disekap di Pohrendeng. Lalu, dibawa ke sebuah sumur yang terletak di dekat rel kereta api. Satu persatu, orang-orang itu disembelih. Setelah kepala lepas dari tubuhnya, mayat-mayat itu dimasukkan ke dalam sumur. Namun, hal aneh terjadi pada saat menyembelih Abu Umar. Golok yang digunakan untuk menyembelihnya tidak mempan. Meskipun telah dicoba berkali-kali, tetapi, Abu Umar tidak juga mati. Tak mau pusing, Abu Umar langsung dimasukkan ke dalam sumur, lalu dilempari dengan batu-batu besar sebanyak-banyaknya hingga tertimbun dan tak kelihatan lagi. Setelah berhasil membunuh tokoh-tokoh kunci Blora, Mulyanto merasa telah menggenggam kekuasaan. Kemudian, ia melenyapkan pejabat-pejabat lain yang menentangnya. Bahkan penduduk biasa yang menentang, juga disembelih. Para penentang yang juga disembelih beramai-ramai adalah para ulama dan santri. Beberapa di antaranya ditembak, atau dibakar sampai mati. Ada juga yang dicincang menjadi potongan-potongan kecil. Masjid dan madrasah sebagai penopang kekuatan Islam juga dibakar. Rumah-rumah penduduk yang tak mau memberikan harta bendanya kepada Republik Indonesia Soviet, dirampok dan dirusak. Penduduk tidak boleh memiliki harta lebih dari Rp500. Semua hasil bumi harus didaftarkan. Tanah dan perkebunan harus menjadi milik bersama dan kemakmuran bersama.
Pada hari berdirinya Republik Soviet Indonesia itu, Mulyanto dan anak buahnya menyerang markas kepolisian distrik Ngawen, Blora. 24 anggota polisi disekap. 7 polisi yang masih muda dipisahkan. Pada tanggal 20 September 1948, ada perintah dari pemerintah pusat di Madiun untuk mengeksekusi mereka. 17 polisi yang sudah tua, disembelih ramai-ramai. Sedangkan 7 anggota polisi muda, dibawa ke tempat terbuka, dekat kakus di belakang Kawedanan. Mulyanto dan anak buahnya bersenang-senang menyiksa 7 orang polisi itu. Secara bergantian, polisi-polisi itu ditelanjangi. Lalu, disiksa pelan-pelan. Leher mereka dijepit dengan 2 batang bambu yang dipegangi ujungnya. Ada juga polisi yang dicincang, lalu dibuang ke dalam kakus atau jamban besar. Kekejian PKI di Blora itu selesai ketika pasukan Siliwangi sampai ke Pohrendeng untuk menangkap semua anggota FDR yang ada di Blora. Pasukan Siliwangi itu berhasil menggagalkan mimpi Mulyanto menjadi Bupati Blora. Anak buahnya banyak yang tertangkap. Termasuk mereka yang menyembelih 5 orang tokoh kunci Blora. Oleh pasukan Siliwangi, mereka diperintahkan untuk membongkar sumur tempat jenazah Emir Iskandar dan lainnya. Kondisi keempat jenazah sudah tidak lagi utuh, kecuali Abu Umar. Kelima jenazah tersebut kemudian dibawa ke Blora beserta keempat algojo yang telah membunuh mereka. Meskipun banyak anak buahnya yang tertangkap, Mulyanto berhasil lolos. Ia berhasil lari bersama keluarganya. Dia menjadi buronan. Pasukan Siliwangi tidak pernah bisa menangkapnya. Ia bersembunyi, keluar masuk hutan. Saat keadaan aman, ia kembali ke Pohrendeng, namun dalam penyamaran. Mulyanto terus bergentayangan sebagai tikus komunis. Cita-citanya menjadikan Indonesia sebagai negara komunis, tak pernah padam. Cita-cita itu diwariskan kepada anak cucunya. Demikian, semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Semoga kisah ini menjadikan kita waspada. Ingatlah, tidak hanya sekali negeri ini dirongrong oleh PKI.